Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amri Prayoga Ginting, NIM 213304010380. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Prima Indonesia yang berlokasi di Medan, tepatnya di Jalan Sampul. Yang terhormat Bapak Dr. Hotwa Samosir, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dalam video ini materi topik 9 yang berjudul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian penjualan. Menurut Mulyadi 2008-202, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual pembeli. Menurut Kusnadi 2009-300, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 92. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4, yaitu sebagai berikut. 1. Surat order pengiriman dan tembusannya. Yang kedua, faktur dan tembusannya. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang keempat, bukti memorial. 93. Catatan akuntansi yang digunakan. Jurnal. Menurut Mulyadi 2008, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Yang terakhir, jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk penjualan yang dijual selama periode tertentu. Fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi 2008-211, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Selanjutnya, fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dan fungsi penjualan. Fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah: yang pertama, prosedur order penjualan.
Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan. Pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode-metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Organisasi terdiri dari fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Dan fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dan yang terakhir, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdiri dari penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Selanjutnya, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membutuhkan tanda tangan para kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Selanjutnya, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Kemudian, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Selanjutnya, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan pembubuhan tanda tangan pada faktur penjualan. Selanjutnya, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Selanjutnya, yang terakhir, pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat yang terdiri dari surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
Selanjutnya, faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Kemudian secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang terakhir, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Metode pencatatan piutang. Metode piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, metode konvensional. Yang kedua, transaksi penjualan kredit. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama yaitu metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah yang pertama yaitu transaksi penjualan kredit, yang kedua transaksi retur penjualan, yang ketiga transaksi penerimaan kas dari piutang, yang keempat transaksi penghapusan piutang. Yang kedua yaitu metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan berikut ini. Yang pertama, ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci dalam metode ini. Bagiannya yaitu 1. Media disoroti menurut abjad sebelum diposting. Yang kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Metode posting periodik. Metode posting periodik terbagi menjadi beberapa bagian yaitu posting ditunda, penagihan bersiklus atau cycle billing. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Kemudian metode pencatatan piutang dengan komputer. Baik. Selanjutnya, prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal aturan tertentu dan atau dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut. Yang pertama yaitu pernyataan saldo akhir bulan, pernyataan satuan, kemudian pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Kemudian pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur sejumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Baiklah, itu tadi merupakan bagian dari sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam materi topik 10 yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.